prediksi saya ya, selisih skor 2 gol atau 3 gol itu masih masuk akal buat melawan Bahrain. Karena kita mempunyai kualitas itu. Tinggal penyelesaian akhirnya kita sudah bagus atau belum nanti. Karena penguasaan bola saya yakin. Dari penguasaan bola dan peluang saya yakin Indonesia akan menguasai, akan lebih unggul dari Bahrain. Tinggal penyelesaian akhirnya. Karena ya itu lagi, tanpa gol sepak bola tidak ada kemenangan, dan satu-satunya kemenangan adalah dengan mencetak gol. Importance for tomorrow match. Sorry? What's the importance of tomorrow match? The important. Yeah. Well, I think we have to play compact as a team, and yes, I think we have to play aggressive, but because they have some qualities in front, so I think we have to play compact and aggressive. Thank you. Any I question? think we have a very good team with a lot of quality, so I think that's the reason why we didn't lose the last 2 games. And with Mace, I played with him before in Twente, and yeah, we spoke about to come to play for Indonesia, and yeah, I just asked him why you don't come to play for Indonesia, and he agreed with me, and yeah, he is here now, so I'm happy that he is here. 100% بيلعب بكره. No, his question was the Martin, the goalkeeper, is he going to play tomorrow? So my answer is 100%. Yeah. Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, konferensi pers sebelum pertandingan sudah dilakukan ya. Indonesia diwakili oleh Calvin Verdong dan pelatih Sintayong. Nah, dalam konferensi pers tersebut, Calvin Verdong juga mengakui kalau kualitas dari timnas Bahrain sangat bagus di depan ya. Jadi dia pengen bermain agresif saat menghadapi Bahrain dan bermain kompak sebagai tim. Ya, memang kita tahu kalau Bahrain mempunyai kualitas di depan, tetapi di belakang dan di tengah kita lebih unggul. Itu prediksi saya ya, Indonesia akan unggul di tengah dan di belakang, dan Bahrain akan melakukan serangan balik yang cepat dan mengandalkan servis. Dan itu juga diakui oleh Calvin Verdong ya, karena Bahrain ini mempunyai kecepatan dan dia harus berhati-hati. Dia harus bermain agresif ya. Tim kita harus bermain agresif di tengah, agresif di belakang. Jadi kita harus menguasai pertandingan dengan tidak melupakan pertahanan dari kita ya. Selain itu, Coach Sintayong juga memastikan ya kalau Martin Paes dapat bermain 100%. Dan itu adalah kabar gembira buat kita semua ya, karena kita menunggu-nunggu update dari cedera Martin Paes, dan dapat dipastikan kalau Martin Paes dapat bermain ya. Tinggal keputusan Sintayong nanti. Kalau untuk kesiapan, Martin Paes sudah siap 100% bermain untuk timnas Indonesia saat laga melawan Bahrain. Ya, kita tunggu saja nanti malam ya. Semoga kita tidak ada halangan, semua tim kita dalam kondisi fit, dan tujuan kita tentu meraih 3 kemenangan dalam laga tersebut. Ya, selain itu masih dibahas tentang kemenangan 10-0 Bahrain atas Indonesia, dan itu ditanyakan oleh wartawan asal Bahrain, dan ini mungkin adalah sedikit pesiwar dari media mereka supaya Indonesia teringat tidak macam-macam dengan Bahrain, karena Indonesia pernah kalah 10-0 pada tahun 2012 lalu. Dan itu ketika ditanyakan kepada Calvin Verdong dengan entengnya ya, Calvin Verdong menjawab, ya kita sama-sama tahu kualitas kita sekarang ya, kalian tahu kualitas Indonesia sekarang. Jadi tidak perlu menjawab panjang lebar, mereka juga tahu kualitas Indonesia sekarang, dan kemungkinannya kecil untuk Bahrain bisa menang dengan skor telak, dan bahkan saya rasa Bahrain akan kalah dari Indonesia.
Nah, hal itu juga diungkapkan oleh pelatih Bahrain ya, Dragan Talisic. Dia menyebutkan kalau kemenangan besar atas Indonesia itu mustahil untuk sekarang. Dan dia mengatakan juga kalau menang 1-0 saja cukup membuat dia senang. Nah, tapi itu tidak buat Indonesia senang ya, karena Indonesia targetnya adalah mengalahkan Bahrain. Bahkan prediksi saya ya, selisih skor 2 gol atau 3 gol itu masih masuk akal buat melawan Bahrain. Karena kita mempunyai kualitas itu. Tinggal penyelesaian akhirnya kita sudah bagus atau belum nanti. Karena penguasaan bola saya yakin. Dari penguasaan bola dan peluang saya yakin Indonesia akan menguasai, akan lebih unggul dari Bahrain. Tinggal penyelesaian akhirnya. Karena ya itu lagi, tanpa gol sepak bola tidak ada kemenangan, dan satu-satunya kemenangan adalah dengan mencetak gol. Dan kita tunggu para pemain kita ya, terutama yang bekerja di sektor depan, dapat nggak menjebol gawang Bahrain, bisa nggak menjebol gawang Bahrain. Kalau mereka bisa menjebol gawang Bahrain ya, kita harapkan kita akan menang dengan skor yang lumayan ya, 2-0 atau 3-0. Nah, tetapi kalau kita kesulitan ya menjebol gawang Bahrain, bisa menjadi buah simalakam buat kita. Jadi kita nanti bisa kena counter seperti Australia. Begitu frustasinya Australia menghadapi Bahrain dengan pressing yang ketat, Bahrain mampu mematikan serangan-serangan dari Australia. Dan balik lagi, tadi Calvin Verdong bilang dia ingin bermain agresif dan kompak. Sama dengan itu sebenarnya ditunjukkan oleh Bahrain ketika melawan Australia. Bahrain begitu agresif, ya, begitu agresif dengan pressing yang sangat tinggi. Mereka melakukan pressing terhadap pemain-pemain Australia, dan itu juga dilakukan dengan Jepang. Tapi karena kualitas Jepang berbeda ya dengan Australia, jadi Jepang dengan mudah untuk mengalahkan Bahrain. Dan Indonesia kemungkinan besar juga bisa mengalahkan Bahrain dengan syarat ya. Kalau dulu Bahrain bermain di Australia dapat menahan dari gempuran-gempuran Australia karena dia bermain defensif. Dia tidak keluar menyerang dan hanya sesekali melakukan serangan balik. Berbeda saat melawan Jepang ya, Bahrain coba keluar menyerang, tetapi justru itu menjadi malapetaka ya buat Bahrain, karena Jepang mempunyai kualitas yang sangat bagus dan dia memanfaatkan itu. Dan Indonesia diharapkan begitu, Bahrain tidak bertahan total saat melawan Indonesia, Bahrain keluar menyerang dan Indonesia dapat memanfaatkan itu. Kalau Bahrain bertahan, kita akan kesulitan. Dan ya mudah-mudahan saja kita nanti pertandingannya sangat menarik ya. Pertandingan ini mudah-mudahan menarik. Bahrain menyerang, Indonesia juga menyerang ya. Jangan sampai Bahrain bertahan sama seperti melawan Australia, dan saya yakin itu tidak akan terjadi karena Bahrain bermain di kandang mereka dan dia juga mengincar kemenangan, walaupun dengan kemenangan tipis ya, tapi mereka mengincar kemenangan dan Indonesia juga mengincar kemenangan. Jadi jual beli serangan nanti kita harapkan terjadi di pertandingan malam nanti ya. Jangan lupa bergadang untuk menyaksikan Timnas Bahrain melawan Timnas Indonesia, dan nanti saya juga akan live untuk reaction ya pertandingan antara Bahrain dan Indonesia. Ya mudah-mudahan saja kita akan menang melawan Bahrain ya. Kita tunggu starting line up dari Timnas Indonesia nanti malam. Kita lihat apa yang dilakukan atau direncanakan oleh Coach Sintayong, dan yang sudah pasti Calvin Verdong pasti main ya, karena sudah tampil di sesi konferensi pers. Biasanya pemain tersebut juga akan main. Dan Miss Ilgers, Calvin Verdong, Jay Itzes itu pemain yang menurut saya tidak tergantikan di lini belakang Indonesia. Dan mudah-mudahan Indonesia dapat mengalahkan Bahrain sekaligus membalaskan dendam Timnas Indonesia 12 tahun yang lalu dan membuka harapan Timnas Indonesia untuk semakin dekat ke Piala Dunia 2026. Indonesia hebat.